Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi ya, tambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat atau pertolongannya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku umat muslim, kita tentunya merasa bangga karena insya Allah kalau kita mengamalkan apa yang menjadi aturan-aturan ya, di dalam al-Islam itu, kita akan merasa bahagia ya, bahagia. Jadi tentunya kita tahu bersama bahwa bahagia itu merupakan idaman dari setiap manusia ya. Nah, untuk capai kebahagiaan tersebut tentunya melalui proses ya. Proses, bahkan secara teori itu tiada kebahagiaan tanpa diawali dengan penderitaan. Maksudnya di sini ya, tentunya kita ada istilah itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Hendaknya kita berusaha seoptimal mungkin baru kita bisa menikmati apa hasil usaha kita itu. Dan tentunya kita harus bertawakal. Ya. Kita harus bertawakal. Karena tidak semua apa yang kita pinta itu diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua. Ya. Bisa jadi cepat diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikabulkan, bisa jadi agak lambat, bisa jadi akhir, dan bisa jadi ya, di dunia ini tidak diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap itu boleh-boleh saja. Kita selalu berharap akan kebaikan ataupun cita-cita yang akan kita peroleh ya. Tapi kalaupun toh seandainya cita-cita tersebut tidak sampai tujuan ya, tentunya kita bertawakal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang Allah memerintahkan supaya kita ini berdoa, dan kalau kita mau berdoa insya Allah ya, itu doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita nggak ada istilah bosan di dalam kita memohon ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam kita berdoa harus konsentrasi, karena syarat terkabulnya salah satu di antara doa, kita harus betul-betul ya khusyuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa yang kita minta itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya manusia itu ya, usahanya pengennya sukses ya, pengennya berhasil ya. Walaupun bagaimana, untuk capai kesuksesan tersebut
itu kadang diawali dengan rintangan, cobaan, kegagalan, dan demi kegagalan. Nah, kalau kita tabah, insya Allah ya, semua ujian, semua rintangan itu insya Allah akan dapat kita lalui dengan baik. Karena hakikatnya ujian ataupun tantangan ataupun rintangan ataupun cobaan itu tidak mungkin di luar batas kemampuan kita. Kita harus paham makanya itu, karena untuk menjaga jangan sampai terjadi keputusasaan. Karena putus asa dalam menerima suatu cobaan ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan dosa. Ya. Dosa. Putus asa itu adalah dosa. Ya. Seolah-olah ya, kita nggak mau yakin betul akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang menimpa pada diri kita, mari sama-sama ya kita terima dengan penuh tawakal dan ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya keterkaitan dengan hidup dan kehidupan ini, agar capai suatu kebahagiaan yang hakiki, tentunya kita harus banyak-banyak belajar dan belajar. Kita nggak bosan-bosannya untuk belajar. Jangan sampai kita malas di dalam belajar. Apalagi kita ikhlas akan kebodohan agama, ini bahaya. Ya, kita harus selalu memperbaiki diri dan memperbaiki diri. Kita harus berusaha hari demi hari itu lebih baik dari sebelumnya. Nah, untuk bisa hal tersebut, salah satu yang harus kita perhatikan ya, yaitu kita jangan bosan untuk belajar. Ya, belajar adalah suatu proses yang tiada berkesudahan. Ya. Pokoknya belajar. Terlebih ya, belajar soal agama. Jangan sampai kita cukup dengan apa yang sudah kita ketahui aja. Kita mempunyai ilmu pengetahuan itu hakikatnya nisbi ya, terbatas. Karena keterbatasan itu kita disuruh belajar ya. Jangan sampai kita ikhlas terhadap kebodohan akan agama yang kita miliki. Jangan kita masa bodoh akan ilmu pengetahuan yang sudah kita miliki. Tentunya kita terus memacu agar ilmu pengetahuan kita senantiasa bertambah ya. Insya Allah dengan ilmu, hidup ini akan terasa lebih mudah ya. Pokoknya ilmu apa saja perlu kita pelajari. Ilmu dunia kita pelajari, ilmu akhirat kita pelajari. Dan jangan sampai kita istilahnya itu puas terhadap ilmu yang sudah kita miliki. Kita tuh terus mencari hakikat ilmu. Setelah kita mencari, tentunya kita berusaha untuk amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita juga di samping kita mencari, kita juga menyampaikan ilmu yang sudah kita miliki kepada orang yang berhak untuk menerima ilmu tersebut. Ya. Keterkaitan dengan itu ya, hadis mengatakan sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Kita semua ini mempunyai
kewajiban untuk menyampaikan ataupun mengajak keterkaitan dengan fastabiqul khairat, mengajak kepada hal-hal yang kebaikan tentang akhirat, ya, bicara-bicara tentang akhirat. Ya, di samping itu juga bicara-bicara tentang dunia. Ya, kita pokoknya tidak ada istilah ya berhenti, ya, begitu saja kaitannya dengan menuntut ilmu, karena sampai akhir hayat, ya, kita ini mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Jadi selama hayat masih di kandung badan, kita masih punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya ilmu, sehingga atas dasar ilmu tersebut Allah akan meninggikan, ya, seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, ya, dan juga orang yang beriman, ya, akan beberapa derajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman, ya. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, ya, akan beberapa tingkat derajatnya. Jadi orang yang punya ilmu itu akan diangkat derajatnya. Begitu juga orang yang beriman, itu Allah Subhanahu wa taala pun akan mengangkat derajatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya ilmu, jadi salah satu pahala yang mengalir sampai hari kiamat adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain dan juga ilmu yang kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Semua berharap, makanya semua berharap agar ilmu yang ia miliki tersebut, ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut, ya, bermanfaat. Nah, supaya ilmu kita bermanfaat, ada salah satu caranya kita juga memuliakan, ya, guru-guru yang sudah menyampaikan ilmu kepada kita. Ya, kita harus menghormati guru-guru yang sudah menyampaikan ilmunya dengan ikhlas kepada kita. Ya, kita doakan. Kemudian kalau ada waktu, ya, kita bersilaturahmi kepada para guru yang sudah membimbing kita, mengajar kita, mendidik kita, ya, dari hal yang kita tidak mengerti, akhirnya kita jadi mengerti. Dari hal yang kita tidak tahu, akhirnya kita tahu, ya. Kita merasa syukur. Nah, bukti syukur kita, ya, kita berterima kasih kepada guru yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita. Ya, syukur-syukur, ya, teknis untuk memuliakan guru tersebut, kita bersilaturahmi. Di samping itu juga, kalaupun ada lebih rezeki dari kita, ya, nggak ada salahnya, ya, kita bawakan buah tangan kepada para guru kita, ya, yang sudah dengan ikhlas mendidik kita sehingga kita mengerti akan yang hak dan mengerti akan yang batil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi betapa penting ilmu itu, mari sama-sama, ya, yang menjadi permasalahan yaitu mengamalkannya. Ya, kadang-kadang kita banyak ilmu tetapi untuk pengamalannya itu sedikit sekali, ya, sedikit sekali. Jadi sebaiknya, ya, ilmu yang sudah kita peroleh, ya, tentunya kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Tentunya kita memohon kepada Allah supaya kita ini diberi kekuatan untuk amal, ya, untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Wabil khusus tentang ilmu
agama ya, karena untuk capai keselamatan diantaranya kita harus paham akan ilmu agama dan juga mengamalkan akan ilmu agama yang sudah kita peroleh ataupun yang sudah kita pelajari, yang tentunya sumber dari segala sumbernya adalah atas dasar Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak melarang kita mencintai dunia, tetapi kita nggak boleh berlebih-lebihan ya. Karena kalau kita cinta dunia terlalu berlebih-lebihan, itu akhirnya timbul syirik ya. Syirik. Siapa yang mencintai ya materi, itu mencintainya melebihi cintanya daripada Allah ya, melebihi cintanya kepada Allah, maka dia termasuk orang yang melakukan perbuatan syirik ya. Ya, salah satu perbuatan syirik yaitu kita mencintai materi ataupun barang yang mana cinta kita itu melebihi cintanya kepada Allah. Jadi kita nggak boleh ya mencintai sesuatu barang ya ataupun materi itu cintanya itu melebihi cintanya kepada Allah ya. Allah tetap lebih kita cintai ya. Jangan sampai kita itu gara-gara memiliki sesuatu materi, akhirnya seolah-olah yang diingat hanya materi ya, sehingga timbul ya suatu perbuatan yang syirik ya, menduakan Tuhan bisa jadi ya, menganggap itu yang lebih penting. Nah, dibilang dalik sumana dibilang dalik. Dan tentunya mari kita sadari bersama bahwa sebanyak apapun ya harta yang kita miliki ya, kita sah-sah saja, boleh-boleh saja memiliki apa yang kita ingini, boleh. Tetapi perlu kita ingat bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini suatu saat akan kita tinggalkan ya, suatu saat akan kita tinggalkan ya. Karena hidup ini tidak abadi ya. Tetapi kalau ilmu yang bermanfaat, insya Allah walaupun tidak abadi tetapi pahalanya akan mengalir sampai hari kiamat. Begitu juga anak yang soleh ya. Anak yang soleh ditandai dengan mau berbakti kepada kedua orang tua, hormat kepada guru ya, ngaji ya, tiada jemu ya, dan juga pemaaf ya. Ya seperti yang sering diucapkan di dalam dunia anak ya, keterkaitan dengan ikrar santri ya. Di situ sebenarnya aplikasi daripada anak yang soleh ya. Tentunya kita masih ingat bersama ya. Di antaranya ya yang sudah dibacakan oleh anak-anak TPA kita itu ya, demi baktiku kepada ilahi dan cintaku kepada Al-Quran suci, kami ya berjanji katanya ya, kami berusaha ya menuntut ilmu tiada jemu ya, berbakti kepada kedua orang tua, taat dan hormat kepada guru ya, setia kawan dan suka memaafkan ya. Itu
Itu diantaranya. Anak yang soleh itu juga berbakti kepada kedua orang tua, menuntut ilmu, belajar mengaji setiap hari, ya. Kemudian dia pemaaf, ya. Pemaaf. Nah, tentunya mari kita sama-sama aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kita sudahkah berbakti kepada kedua orang tua, berbakti pada guru-guru kita, ya. Belajar ngaji itu apakah sudah setiap hari? Apakah kita belajar itu bosan atau tidak? Ya. Apakah kita menjadi orang pemaaf atau tidak? Nah, tentunya kita bisa bertanya pada diri kita sendiri-sendiri. Jadi kita nggak boleh terlalu cinta akan dunia, ya. Karena kalau kita terlalu cinta akan dunia, akhirnya kita timbul syirik, ya. Syirik. Dunia lebih kita cintai daripada Allah, itu syirik, ya. Dan kita tidak boleh terlalu bahasanya itu rakus lah, nggak boleh, ya. Terhadap dunia itu nggak boleh rakus. Satu ingin dua, dua ingin tiga, tiga ingin empat, nggak boleh terlalu begitu. Kita harus cukup terhadap apa yang sudah kita miliki, yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ya. Kita harus ingat, ya, bahwa suatu saat apa yang kita miliki juga akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini dari mana kamu beroleh dan kamu belanjakan untuk apa harta yang engkau miliki. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam akhirat nanti yang akan ditanyakan oleh Allah, ya. Apakah harta itu diperoleh dari mana, digunakan untuk apa? Nah, itu di samping itu juga orang, ya, yang sering berdakwah, orang yang berjuang, ya, orang yang beramal nanti juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Orang yang berdakwah di sana sini ditanya, hai si fulan, dengan kepandaian ilmu yang sudah diberikan kepadamu, apa yang kamu berbuat? Nah, sementara dia menjawab, ya Allah, dengan ilmu yang saya miliki, saya ikhlas, ya, mengamalkan ilmu saya pada orang lain. Saya dakwah ke sini, ya, hanya karena Engkau, ya Allah. Nah, apa kata Allah? Bohong, kamu dakwah ke sana sini supaya dianggap orang yang alim, supaya dianggap orang yang pintar, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat supaya melempar orang tersebut ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati kepada orang-orang yang punya niat untuk dakwah sana sini, ya, jangan sampai kita salah niat, ya. Jangan ada pamrih supaya kita dianggap orang yang pintar, tetapi kita hendaknya semata-mata mengharap itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang mempunyai kekayaan ditanya juga, hai si fulan, dengan harta yang telah kuberikan kepadamu banyak sekali, kau gunakan untuk apa? Nah, dia menjawab, saya amal jariah ke sana, ya, di masjid, di musola, di TPA, ya, ada gorong-gorong, ada jembatan, ya, ada gedung-gedung tertentu yang digunakan untuk umum, ya. Saya beramal jariah, ya Allah. Nah, kata Allah, bohong kamu, ya, beramal sana-sana itu supaya dianggap orang yang dermawan, ya, supaya dianggap orang yang dermawan. Akhirnya Allah pun memerintahkan malaikat supaya dilempar ke neraka, karena itu salah niat, ya, nggak mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itulah ya, kalau kita salah niat kadang-kadang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita perbuat. Kemudian orang yang berjuang paling depan membela kebenaran, ya, membela kebenaran paling depan, bahkan perang paling depan. Nah, dengan kekuatan ya, fisik yang kuberikan kepadamu, apa yang kamu perbuat si fulan? Nah, akhirnya si fulan pun menjawab dengan kekuatan fisik yang kau berikan kepadaku, ya Allah, saya berjuang membela kebenaran, ya, menegakkan keadilan, ya, perang, ya, membela kebenaran hanya karena Engkau ya Allah. Nah, kata Allah, bohong kamu supaya dianggap orang pahlawan, supaya dianggap orang jagoan. Mereka ya memerintahkan ya harapan ya supaya masuk surga ya, tapi Allah berkehendak lain ya, menyuruh malaikat supaya mengikat orang tersebut dan dilempar ke neraka. Ya, kata Allah, ya, kamu bohong karena kamu supaya dianggap sebagai pahlawan, sebagai orang yang jagoan. Jadi kita niat itu harus hati-hati karena sahnya suatu perbuatan ibadah itu karena faktor niat. Ya. Apapun yang kita lakukan, ya, selama itu baik dan diiringi dengan niat mengharap itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ya, akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu amal ibadah yang baik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kita diajarkan supaya menjadi orang yang dermawan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala ya, itu memerintahkan supaya kita itu lebih baik memberi ya, memberi daripada kita meminta. Ya. Tolong menolong kamu dalam hal kebaikan. Ya, selama kita mampu ya, apa salahnya kita tolong menolong pada orang yang kurang mampu, khususnya di bidang ekonomi ya. Jadi kita menjadi orang kalau bisa jangan yang bakhil ya. Kalau kita diberi kelebihan, alangkah baiknya kita perbanyak sedekah, karena Rasulullah SAW ya, itu termasuk orang yang sangat dermawan ya. Dalam kesehariannya ia senantiasa bersedekah ya, karena insya Allah ya, dengan bersedekah ya akan bisa menolak bala, dan juga dengan bersedekah insya Allah ya, kalau kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain walaupun itu hanya untuk sekedar makanan ya, orang lain akan merasa bahagia, kita pun insya Allah juga akan merasakan kebahagiaan. Jadi bahagia itu sebenarnya hakikatnya kalau kita bisa membahagiakan orang lain dalam arti yang positif, maka bahagiakanlah orang lain ya, insya Allah dirimu akan peroleh kebahagiaan juga. Bagaimana caranya? Ya itulah, kalau bisa kita jadi orang yang suka memberi ataupun senang bersedekah ataupun bersedekah ya. Ya termasuk Rasulullah SAW itu diantaranya setiap harinya dia senantiasa bersedekah ya, setiap harinya dia senantiasa membaca kitab suci Al-Quran ya. Setiap harinya dia banyak berzikir, selalu ingat kepada Allah ya. Dan setiap harinya dia senantiasa menjaga wudhu. Jadi Rasulullah SAW setiap hari-harinya menjaga wudhu. Kemudian aktif ya untuk amalkan sholat malam ataupun sholat tahajud ya. Aktif untuk amalkan sholat duha ya.
setiap harinya Rasulullah SAW selalu amalkan sholat duha, kemudian sholat malam. Nah, ini yang sangat-sangat prinsip Rasulullah SAW untuk laksanakan ibadah sholat 5 waktu. Dia senantiasa memakmurkan masjid. Nah, tentunya kita berusaha untuk selalu ikuti apa-apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW ataupun yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita berusaha untuk mencontohnya. Ya, tentunya seoptimal mungkin, ya, karena keteladanan yang sangat-sangat kita ikuti, ya, kita teladani, yaitu baginda Rasulullah SAW. Ya. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW hakikatnya adalah manusiawi, maksudnya bisa juga kita menirunya, insya Allah, dengan modal niat, kemudian betul-betul, ya, berusaha seoptimal mungkin, ya, diimbangi dengan niat yang kokoh, kemudian langsung kita praktekkan, insya Allah, ya, kita pun akan mampu untuk mengikuti cara-cara Rasulullah SAW dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, ataupun amalan-amalan Rasulullah SAW dapat kita ikuti, ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga perbuatan yang, ya, menghilangkan pahala, ya, termasuk yaitu diantaranya riya. Riya itu menghilangkan pahala, menghilangkan nilai ibadah. Jadi kalau sudah ada kata-kata riya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan memperoleh pahala sedikit pun, ya, karena ada unsur riya, tidak ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada unsur-unsur tertentu, bisa jadi supaya dinilai oleh orang lain, ya. Itu amalan apapun, ya, itu bisa jadi, ya, berbuat riya, bisa jadi, ya. Tetapi itu yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa menilai orang lain itu riya atau tidak, nggak bisa. Yang bisa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kelihatannya riya, tapi belum tentu. Semua itu belum tentu, ya. Kalaupun toh dia beramal, mungkin di amal perbuatannya itu disampaikan kepada orang lain begini begitu, ya, itu ya belum tentu juga dia riya, ya, belum tentu, ya, karena bisa jadi amal perbuatan itu terang-terangan, ya, dilakukan oleh orang lain, ada juga yang secara diam-diam. Nah, tetapi kita tentunya berusaha jangan sampai kita melakukan suatu ibadah itu atas dasar riya, karena dengan riya, ya, itu akan menghilangkan pahala, ya, akan menghilangkan pahala. Dan juga kita sebenarnya nggak semata-mata mengharapkan pahala, tetapi kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, kalau perbuatan seseorang itu karena riya, ya, insya Allah, ya, Allah juga tidak akan meridhoinya, ya, tidak akan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena ibadah yang kita lakukan itu, ya, akan dinilai ibadah kalau betul-betul, ya, ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk bisa ikhlas hanya mengharap itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tentunya melalui proses, ya. Seseorang mau berbuat ikhlas itu ya sulit, ya. Mungkin atas dasar belajar sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, ya. Ya, sementara ada yang beramal, misalnya
beramal agak besar, memang agak ikhlas, pertama nggak ikhlas, tapi kalau dibiasakan ya, ada rezeki kemudian mengamalkan rezeki yang diberikan oleh Allah pada kita, kemudian kita sampaikan rezeki itu, kita amalkan rezeki itu sedikit kepada orang lain ya. Kalau sering kita berbuat, insya Allah ya, ibadah apapun kalau nggak kita biasakan ya untuk mencapai taraf ikhlas itu ya agak sulit ya. Tentunya ini melalui proses belajar dan tidak ada berkesudahan. Pokoknya belajar terus ya, sampai betul-betul ya mungkin ikhlas itu ada pada diri kita ya. Karena juga dikatakan tadi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya suatu perbuatan amal itu tergantung pada niatnya ya. Yang bagaimana? Tentunya niat yang ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping itu kita pun ya jangan terlalu bangga kepada diri kita sendiri, nggak boleh ya, nggak boleh kita terlalu bangga terhadap usaha yang kita usahakan, itu nggak boleh ya. Kita harus ingat bahwa segala sesuatu itu adanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tanpa ada istilahnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak ada apa-apanya. Jadi kita selalu ingat bahwa semua yang kita miliki itu hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak boleh terlalu membangga-banggakan ya akan kepemilikan harta yang kita miliki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itu beberapa hal ya dalam hidup dan kehidupan sehari-hari ya. Kita tentunya berusaha untuk senantiasa meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan iman dan takwa ya akan membawa kita ketenangan di dalam hidup dan kehidupan ini, untuk mencapai kehidupan yang bahagia ya, dunia maupun di akhirat ya. Tentunya kita selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis ya, yang sudah diamanahkan oleh Rasulullah SAW ya. Aku tinggalkan dua perkara kepadamu ya, dan apabila kamu berpegang teguh pada dua perkara tersebut, maka kamu akan selamat untuk selama-lamanya. Dan dua perkara tersebut adalah Al-Quran dan hadis ya. Tentunya mari sama-sama kita berdoa ya Al-Quran dan hadis ini untuk capai kebahagiaan di dunia ini hingga kebahagiaan di akhirat kelak ya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan insya Allah ya akan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan kita mengabdi kepada Allah dan juga minta pertolongan kepada Allah terhadap apa yang kita inginkan ya. Di situ di dalam Al-Fatihah dikatakan iya karena butuh, iya karena nasta'in. Padamu aku menyembah ya Allah, kepadamu aku memohon pertolongan. Insya Allah ya, dengan kita menyembah kemudian kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya
untuk kita semua. Dan kalau ada hal yang baik itu insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun toh ada salah, khilaf dan dosa ataupun kata-kata yang kurang berkenan, ya, ada kejanggalan-kejanggalan, ya, ada tutur kata yang mungkin tidak mengena di hati bapak-bapak ibu-ibu, ya, tidak sesuai dengan manah bapak-bapak ibu-ibu atau bapak-bapak ibu-ibu, ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim dan astagfirullahaladzim. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita tutup bersama dengan doa akhirat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.